Di dunia digital saat ini, setiap orang bisa bebas berbicara, tapi kebebasan itu sering disalahgunakan. Bagi seorang public figure, komentar yang bermunculan bukan hanya kritik, tapi juga bisa berubah menjadi serangan yang melukai. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana ujaran kebencian mempengaruhi kehidupan seorang public figure, yaitu Alia Mas Said. Ujaran kebencian atau hate speech adalah kata-kata, gambar, atau tindakan yang menyerang seseorang berdasarkan identitasnya, bisa berupa hinaan terhadap keluarga, gender, latar belakang, ataupun kondisi personal. Ujaran kebencian berbeda dari kritik. Kritik membahas tindakan, ujaran kebencian menyerang orangnya. Itu sebabnya dampaknya jauh lebih menyakitkan, terutama bagi publik figur yang hidupnya selalu disorot. Sebagai public figure muda, Alia Mas Said sering mendapat exposure media. Namun, semakin dikenal seseorang, semakin besar pula resiko menerima komentar buruk. Di berbagai platform, muncul komentar-komentar yang menyinggung privasinya. Bukan sekedar tidak suka, tetapi menyerang latar belakang keluarga, pergaulan, hingga kehidupan pribadinya. Padahal, banyak hal yang dituduhkan sama sekali tidak berkaitan dengan aktivitas publiknya. Tetapi demikianlah internet bekerja. Batas antara fakta dan asumsi sering kabur. Ujaran kebencian dapat menimbulkan stres, kecemasan, hingga kelelahan mental. Public figure sering dianggap kuat hanya karena mereka terkenal, padahal mereka tetap manusia. Selain itu, efeknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga keluarga, tim kerja, serta brand yang bekerja sama. Secara reputasi, ujaran kebencian dapat memperburuk citra seseorang, meskipun tuduhan itu tidak benar, karena publik lebih cepat percaya pada komentar viral daripada klarifikasi resmi. Dalam banyak kasus yang menimpa publik figur, terdapat 3 istilah yang sering muncul, yaitu fitnah, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik. Tapi, apa sih sebenarnya perbedaannya? Yang pertama, ada fitnah. Fitnah adalah menyebarkan informasi yang jelas-jelas salah tentang seseorang, biasanya disertai tujuan untuk menjatuhkan. Kedua, ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah serangan verbal berbasis identitas. Tidak harus berbohong, tetapi disampaikan dengan maksud menghina atau menurunkan martabat seseorang. Yang ketiga, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik terjadi ketika seseorang membuat pernyataan yang merusak reputasi seseorang, baik berupa fakta yang dipelintir maupun opini yang dianggap kebenaran. Kesimpulannya, fitnah fokus pada kebohongan, ujaran kebencian fokus pada kebencian, dan pencemaran nama baik fokus pada kerusakan reputasi. Di media sosial, banyak komentar yang diarahkan ke Alia berbentuk fitnah, seperti tuduhan yang tidak memiliki bukti. Ada pula komentar berupa ujaran kebencian yang menyerang keluarganya atau kondisi pribadinya. Dan ada komentar yang jelas mencemarkan nama baiknya, menyebarkan opini palsu seakan-akan itu adalah fakta. Ketika masyarakat terbiasa melihat ujaran kebencian, lama-kelamaan perilaku itu dianggap normal. Ini berbahaya. Internet bisa berubah menjadi ruang yang penuh kekerasan verbal, dan public figure menjadi sasaran utama karena exposure mereka besar. Padahal, apa yang kita anggap hanya komentar kecil bisa menjadi beban besar bagi seseorang, termaksud Alia. Kita semua punya peran penting, mulai dari berhenti menyebarkan gosip, menahan komentar kasar, dan memverifikasi informasi sebelum membagikan.
Kita juga bisa lebih mendukung digital wellness dengan melaporkan akun penyebar kebencian dan memberikan edukasi kepada orang sekitar. Media sosial seharusnya jadi tempat saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Ujaran kebencian bukanlah hal sepele. Ia bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Mari kita berhenti menjadi bagian dari masalah dan mulai menjadi bagian dari solusi. Stop hate speech, mulai dari kita.